A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi yadil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudara pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Nah, pada hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabatku, saudaraku, untuk mengkaji apa maksud Allah memperlihatkan kepada hambanya makhluk-makhluk gaib ciptaannya. Apa maksud Allah? Apa tujuan Allah memperlihatkan makhluk-makhluk gaib ciptaannya kepada hamba-hambanya? Yuk kita dengarkan dulu pendapat dari para ustadz dan buya. Nah, kita saksikan video berikut ini untuk kita jadikan sebagai narasumber untuk kita lakukan kajian. Karena tersembunyi, nggak nampak, lawannya ins nampak. Karena itu jin fitrahnya nggak nampak, nggak bisa ada yang lihat jin. Ingat ini ya. Kalau ada yang mengatakan saya bisa melihat jin, hanya jin yang mampu melihat jin, maka orang itu sedang kemasukan jin. Ingat itu, ya. Maka sifat jin itu nggak bisa dilihat oleh manusia, tersembunyi. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Jin itu sedang bersama antum, ngodain antum, bukan kelebihan, itu kekurangan. Jin itu kadangkala ada di mata antum, sehingga kalau bicara penampakan, dia menampakkan kepada antum. Ana dulu di pondok jamaah adalah teman-teman yang tahu-tahu buka lemari pingsan. Di dalam lemari ada kepala besar, kata dia. Itu penampakan. Jin memang mau nakut-nakutin manusia. Ada yang akhirnya jadi berkawan dengan jin tersebut. Maka hati-hati, itu bukan kelebihan. Jadi orang tua mereka, kalau Allah bilang jin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, terus ada orang ngomong lihat jin, faqad ata bi buhtanin azim, dia sudah berbohong dan telah mengingkari Al-Quran. Namun kalau situ wali memandang tidak dengan mata ini, jangankan cuma jin, Rabbul jin aja dia tahu. Saya bawakan faqad rawal Baihaqi fi manaqib Syafi'i bi isnadihi 'anir Rabi'. Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan riwayatnya dari Ar-Rabi' dalam kitab Manaqib Syafi'i. Beliau mengatakan sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, Ar-Rabi' pernah mendengar bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man za'ama annahu ra'al jinna aqtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, kami batalkan syahadatnya, kami batalkan persaksiannya, kecuali dia itu adalah seorang nabi. Setelah sahabat-sahabatku menyaksikan video tersebut, gimana kira-kira menurut pendapat sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada? Mari kita kupas tuntas pada hari ini. Oke, kita kupas tuntas pada hari ini. Nah, menurut pendapat daripada ustadz-ustadz tersebut dan buya, yang pertama, manusia itu tidak bisa melihat jin. Kalau ada manusia yang bisa melihat jin, maka ada jin di dalam dirinya. Karena jin itu tidak terlihat. Nah, pendapat kedua mengatakan
Jin juga tidak bisa terlihat. Jadi kalau ada yang melihat jin, berarti di matanya itu ada jin. Nah, di matanya ada jin. Dan orang bisa melihat jin itu bukan suatu kelebihan, tapi itu suatu kekurangan. Pendapat yang lain, ustadz yang lain mengatakan, manusia tidak bisa sama sekali melihat jin. Apabila ada manusia yang bisa melihat jin, maka dibatalkan syahadatnya, ditolak kesaksiannya. Nah, berdasarkan dalil yang dia baca. Buya itu mengatakan manusia awam itu tidak bisa melihat jin. Kalau dia mengatakan dia bisa melihat jin, berarti itu bohong. Yang bisa melihat jin hanyalah para wali-wali Allah atau nabi. Nah, kalau nabi sudah sependapat semua yang bisa melihat jin itu adalah para nabi. Atau kalau Buya itu para wali. Apakah benar seperti itu? Jadi orang awam yang tak pernah mondok, yang tak pernah kuliah di IAIN, mendapatkan S1, SAG atau S2, ya kan? Tapi Allah perlihatkan makhluk ciptaan yang gaib. Apa sih maksudnya? Nah, sebelum kita kaji, kita kasih contoh. Kita kasih contoh dulu di alam ini. Yang ada di sekitar kita dia aja. Itu melakukan kajian susah sampai ke langit sana kan? Atau masuk ke dalam bumi kan? Tidak perlu kan? Nah, cukup yang ada di sekitar kita untuk mendapatkan mengerti dan memahami kuasa Allah. Nah, sahabat-sahabatku bisa melihat. Bisa melihat. Jadi kalau sahabat melihat sebuah mobil berwarna biru dengan merek Kijang Kapsul, apakah sahabat perlu lagi diceritakan masalah mobil Kijang Kapsul berwarna biru? Tentu tidak, karena sahabat sudah melihat, sahabat sudah menyaksikan, ya kan? Karena sahabat bisa melihat. Dan ada juga sahabat kita, saudara kita yang tidak bisa melihat, dia buta kedua matanya, sehingga dia dengar suara mobil. Apakah dia tahu mobil yang dia dengar itu? Apakah mereknya, apa warnanya, seberapa besar mobilnya? Apakah dia bisa tahu? Tentu tidak. Dia baru tahu kalau dia dikasih tahu. Nah, kalau dia dikasih tahu tadi ada mobil, warnanya biru, mereknya Kijang Kapsul, besarnya itu ya sebesar kira-kira lebih besar dari badan kau sedikit lah. Nah, baru dia tahu. Karena dia tidak bisa melihat, dia harus dikasih tahu. Nah, begitulah juga dengan yang namanya alam gaib, makhluk halus. Nah, jadi apa sih maksudnya Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya? Nah, seperti kisah saya sudah berkisah di video saya sebelumnya. Saya melihat pertama kali itu adalah makhluk hitam berbulu bermata merah. Yang kedua berasap, yang ketiga pocong, yang keempat tas saya dilempar, yang kelima saya lihat pocong juga waktu mancing, yang keenam itu di kamar mandi itu ada suara kayak dilempar ke barang, bung, sampai 2 kali. Yang ketiga saya bilang, kalau kau tak senang memang saya di sini, lemparkan sekuat-kuat tenagamu. Sehingga dilemparkannya kayak bom meledak, boom, kata. Saya ambil tas saya keluar. Nah, jadi ada hamba Allah, manusia yang tak pernah belajar untuk membuka mata batin, untuk melihat makhluk halus. Yang kedua, dia tidak berhajat ingin melihat jin. Tidak ada hajatnya untuk melihat jin.
Tapi Allah nampakkan, Allah perlihatkan. Apa maksudnya? Nah, seperti di surah Al-Jin, di sini sudah dikatakan, katakanlah Muhammad, telah diriwayatkan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, sehingga kami pun beriman padanya dan tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Nah, ini perkataan jin. Nah, ini perkataan jin. Jin ini terdiri dua. Mula-mula jin ini adalah kafir, tidak sama dengan manusia. Kalau manusia mula-mula dianya sudah diciptakan itu dia beriman. Nah, beda dengan jin. Jin ini diciptakan mula-mula pertama kali dianya kafir. Nah, kecuali waktu bersama Adam. Nah, kalau Adam bersama Adam dianya mula-mulanya dia beriman. Jadi kesimpulannya itu, mula pertama kali diciptakan makhluk, semuanya beriman kepada Allah. Nah, sesuai dengan perjalanan, ya kan, ada yang dikutuk menjadi makhluk terkutuk. Ada nenek moyang kita, Nabi Adam dengan Siti Hawa, karena melakukan kesalahan, perbuatan dosa, melanggar perintah Allah, dia diturunkan ke bumi. Nah, jadi inilah dia jin itu. Jadi jin ini kan termasuklah iblis, setan, dan sekutu-sekutunya, ya kan? Gondoruo, pocong, kuntilanak, ya macam-macam lah ya. Tidak perlu kita sebut satu persatu, enggak, kita sudah tahu sendiri, enggak. Nah, jadi di sini disebutkan juga di dalam surah Al-Jin ini, Allah sudah mengasih tahu kepada kita, sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami selalu mengucap perkataan yang melampaui batas kepada Allah. Sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin, sehingga mereka menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Kira-kira benar tidak firman Allah ini dengan keadaan kondisi kita sekarang? Benar. Bagaimana manusia meminta-minta kepada jin, menyembah kepada jin, memberikan pesugihan, memberikan persembahan, tujuan supaya dia kaya. Bukti kan? Benar. Jadi maksud Allah menampakkan makhluk-makhluk gaibnya untuk kepada orang yang ingin diperlihatkannya. Yang pertama, Allah itu memang ada, tidak diragukan lagi. Kenapa Allah itu ada? Karena makhluk ciptaannya yang gaib, yang tidak dilihat oleh manusia, hanya sebagian bisa melihat. Nah, ada makhluk gaib. Allah itu maha gaib. Berarti Allah itu nyata ada, tidak diragukan lagi. Berarti firman Allah benar ada. Yang kedua, membenarkan apa yang disampaikan Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi mengislamkan golongan jin. Membenarkan. Karena kita sudah lihat jin tersebut, golongan jin tersebut. Yang ketiga, kita mengetahui betapa Allah maha berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, inilah dia maksudnya. Allah memperlihatkan kepada seseorang
yang tidak pernah berhajat ingin melihat jin, yang tak pernah belajar membuka mata batin untuk melihat alam gaib, tapi Allah perlihatkan. Nah, inilah maksud Allah tadi. Jadi maksud Allah memperlihatkan kepada hambanya makhluk-makhluk gaib, yaitu satu, Allah itu benar ada Allah tuh, tak diragukan lagi. Apa buktinya? Makhluk gaib ciptaannya ada. Allah lebih gaib daripada makhluk ciptaannya. Nah. Yang kedua, membenarkan ucapan Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada segolongan jin yang masuk agama Islam. Nah, berarti membenarkan firman-firman Allah yang ada dalam kitab Al-Quran. Nah, kalau kita sudah membenarkan Nabi kita, perkataan Nabi kita, berarti kita membenarkan firman Allah, karena Nabi memperjelaskan firman Allah. Nah, yang ketiga, kita mengetahui bahwa kuasa Allah itu, kekuasaan Allah itu, Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, inilah maksud Allah memperlihatkan makhluk gaib ciptaan. Jadi saya bukan wali, saya manusia biasa. Saya bukan wali, saya bodoh, manusia bodohnya saya. Ya kan, saya tidak pernah duduk di pesantren, saya tidak pernah kuliah di IAIN, saya tidak pernah kuliah di Maroko, di Arab Saudi, tidak pernah. Jadi, apakah saya ada kelebihan dari mereka? Mereka lebih daripada saya. Apa buktinya? Mereka mondok di pesantren. Mereka ada S1, SAG. Mereka ada S2. Kuliahnya di Maroko, di Arab Saudi. Saya di pohon-pohon bambu, di pondok-pondok tua, di pinggir-pinggir sungai. Nah, otomatis mereka lebih dari saya. Ya kan? Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Sehingga sahabat-sahabatku, saudaraku mengerti akan din Allah ini. Kenapa kita ini diciptakan Allah ke muka bumi ini? Untuk menjadikan khalifahnya, untuk memegang amanah. Nah, amanah yang mana? Ya inilah firman-firman Allah, untuk menyampaikan kepada manusia. Nah, gunung tak sanggup, nah, semua makhluk tak sanggup menerima amanah itu. Hanya manusia yang mau. Manusia ini tolol, ya kan, mau menerimanya, padahal risikonya berat kan. Nah, jadi begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, semoga sahabat-sahabatku yang setia menemani, mengikuti channel Renungan Kehidupan ini mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang diredoi dan dirahmati Allah, bukan jalan yang disesatkan dan yang dimurkai Allah. Semoga sahabat-sahabatku selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan kesehatan yang Allah berikan kepada sahabat-sahabatku, sehingga sahabat-sahabatku semakin hari semakin meningkat keimanannya. Dan jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Perbaiki sholat. Akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.